إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم تفلحون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara pertanyaan besar yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita adalah man ana? Aku ini siapa? Pertanyaan ini tampak sederhana, namun jawabannya adalah menjadi penentu arah kehidupan seorang manusia. Karena orang yang tidak mengenal dirinya tidak akan mengenal Rabbnya. Orang yang tidak mengenal dirinya tidak akan mengenal Rabbnya. Orang yang lupa akan hakikat dirinya akan mudah untuk tertipu oleh dunia. Orang yang salah memahami tentang dirinya akan salah pula dalam memandang Allah Subhanahu wa taala dan memandang orang lain. Hari ini kaum muslimin, banyak manusia yang mengetahui tentang siapa dirinya atau yang mengenal statusnya, tapi dia tidak mengenal hakikat dirinya sendiri. Ia tahu bahwa dia adalah seorang pejabat, hartawan, seorang ustaz, seorang guru, ayah, ibu, dia adalah seorang pemimpin. Tetapi ia lupa bahwa sebelum semua gelar itu dia sandang, bahkan setelah gelar itu pun telah hilang, bahwa dia hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang tersisa darinya kecuali satu kata ini, yaitu Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Allah mengatakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan semua akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Dia telah menghitung untuk mereka dan menghitung mereka, dan semua akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, masing-masing dengan seorang diri. Kalau kita perhatikan ayat ini, kaum muslimin yang Allah muliakan, di dunia ini begitu banyak status manusia, namun di hadapan Allah semua status itu akan gugur, semua identitas itu akan hilang, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanya satu kata, yaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah justru menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam bukan dengan nama yang lain, melainkan dengan satu nama, yaitu hamba. Allah mengatakan, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum muslimin, kemuliaan hakiki bukanlah ada pada pengakuan manusia, bukan di saat orang itu dihormati oleh manusia, tapi kemuliaan hakiki adalah pada orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kamalul abdi fi tahqiqi ubudiyyatihi lillahi azza wa jalla. Kesempurnaan seorang hamba itu terletak
pada kesempurnaan pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, jika seorang telah menyadari bahawa dirinya itu adalah hamba Allah, hanyalah seorang budak, hanyalah seorang hamba, maka pertanyaan yang selanjutnya yang harus dia tanyakan adalah, aku berasal dari mana? Allah mengingatkan manusia, manusia yang sering sombong, manusia yang sering angkuh. Allah mengatakan, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, binasalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah Allah menciptakannya? Dia Allah ciptakan dari nutfah, hanya dari setitis atau setetes mani. Maka setiap manusia yang berjalan penuh dengan kebanggaan, setiap manusia yang berbicara penuh dengan kesombongan, pada hakikatnya dulu dia hanyalah setetes mani, hina. Allah mengatakan, alam nakhluqkum min ma'in mahin, bukankah kami menciptakan kalian itu dari mani yang hina? Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, ya bna Adam, innama anta ayyamun ma'dudah, asluka nutfatun madarah, wa akhiruka jifatun qadarah. Kata beliau rahimahullah, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari yang terhitung. Asal kalian adalah nutfah, air mani yang hina, dan akhir dari kesudahan kalian adalah jasad yang busuk. Maka betapa banyak kaum muslimin yang Allah muliakan, kesombongan akan hancur apabila seorang mengetahui dan mengingat asal muasalnya. Betapa banyak permusuhan akan hilang bahwa ketika dia sadar bahwa dia dan orang yang dicelanya adalah berasal dari kata yang sama, yaitu nutfah. Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami yang menciptakan kalian dari laki-laki dan juga dari perempuan. Maka kaum muslimin, tidak ada lagi alasan bagi seseorang untuk merasa lebih tinggi daripada saudaranya. Tidak karena hartanya, tidak karena posisinya, tidak karena jabatannya, bahkan tidak karena kelompoknya. Sebab seluruh manusia adalah hanya hamba Allah semata. Semua manusia berasal dari satu tempat yang sama, tanahnya Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukup seorang muslim itu dikatakan buruk, jahat, ketika dia menghinakan dan ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Perhatikanlah hadis ini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Meremehkan sesama muslim adalah dosa hati yang sering dilakukan tanpa disadari. Terkadang seseorang itu tidak mencuri, betul dia tidak berzina, betul dia tidak minum khamar, tapi dalam waktu yang bersamaan sering dia merasa lebih baik, sering dia memandang rendah orang lain, dia merasa dirinya lebih baik, lebih alim, lebih salih, lebih patut untuk didahulukan, lebih patut untuk diutamakan, lebih terpandang. Padahal bisa jadi orang yang dia rendahkan, orang dia pandang rendah, justru dia adalah orang yang paling atau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, rubba ash'atha akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang-orang yang berpakaian compang-camping, kusut rambutnya, berdebu dirinya, tidak terpandang di kalangan manusia,
Tetapi apabila dia memohon kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma ra'aitu faqihan yaqirru aqahul muslim. Aku tidak melihat dan tidak pernah melihat ada orang yang faqih dalam agama, maknanya dia betul-betul memahami agama, bahwa dia mencela orang lain dan membuka aib orang lain. Kaum muslimin yang Allah muliakan, dan dalam suatu kesempatan yang lain Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, al-mu'min la yahtaqiru ahada. Mukmin itu tidak pantas untuk meremehkan, untuk merendahkan, menghinakan saudaranya. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa kemuliaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan kemuliaan tanpa merandang rendah diri orang lain dan menganggap diri kita adalah yang lebih baik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisya'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fattaqullaha ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Apabila seorang telah mengenal dirinya sebagai hamba Allah, maka ia akan mengetahui sebuah kenyataan yang benar, sebuah kenyataan yang besar, bahwa dunia ini bukanlah kampung halaman sesungguhnya. Dunia ini adalah tempat singgahnya sementara. Allah mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi akan binasa, yang kekal hanyalah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hari ini kita duduk di dalam masjid ini, tapi boleh jadi besok hari ataupun lusa sebagian kita telah ada di dalam kubur. Hari ini kita menyebut saudara kita sebagai jenazah, boleh jadi dalam waktu yang tak lama kita yang disebut orang sebagai jenazah. Maka daripada itu kaum muslimin yang Allah muliakan, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau berdiri di dekat kuburan, beliau sering menangis. Dan beliau sering menangis dan sampai air matanya membasahi janggutnya. Dan beliau mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah rumah pertama yang akan disinggahi dalam kehidupan akhirat. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika kita ditanya, siapakah anda? Maka bukanlah kita menjawab dengan mengatakan, saya atau aku adalah orang kaya, saya adalah pejabat, saya adalah ustaz, saya adalah guru, saya adalah orang yang terpandang, saya orang yang berilmu, dan lain sebagainya. Ketahuilah kaum muslimin yang Allah muliakan, semua nama itu akan ada akhirnya. Tetapi satu jawaban yang benar yang selalu mengiringi kita, bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan dari sesuatu yang hina, diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang tak terhingga. Kita diuji dengan kehidupan dunia, kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya semata. Kita dilarang berlaku sombong di atas muka buminya, kita dilarang meremehkan antar sesama. Kemudian kita pun akan wafat, mati menghadap dirinya. Lalu kita masuk kubur dan kita akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, dan pada akhirnya kita pun akan dibangkitkan dan kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertanggungjawabkan seluruh amal kita. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min nafsi. Sungguh tidak ada yang sesuatu yang lebih berat yang aku perjuangkan daripada aku memperbaiki diriku sendiri. Karena musuh terbesar seorang manusia adalah justru dirinya sendiri, yang selalu ingin dipuji, yang selalu ingin diberikan posisi, yang selalu ingin dihormati dan diutamakan.
maka hendaknya lah kita menundukkan jiwa kita ini dengan mengenal siapa kita sebenarnya, bahwa kita ini hanyalah hamba Allah yang fakir, yang selalu membutuhkan kepada rahmatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.